Nama saya itu diumumkan di Pusat Islam Jamaah, yaitu di Jogja 3, diumumkan di pengajian pengurus Yogyakarta, isi pengumuman bahwa Firdaus Abadi mubalik dari Bintaran sudah murtad dari Islam Jamaah. Kakak kandung saya sebagai istri dari Imam Daerah Jakarta Barat sempat mengatakan, kalau kamu keluar dari Islam Jamaah, kowe bakal kere, deblek, ketere-tere, melarat, dunia akhirat, sak keluarga tidak akan mengakui, bahkan kamu itu sudah wajib untuk dibunuh. Sehingga waktu itu anak saya doktrinnya sedang di puncak-puncaknya, doktrin Islam Jamaah sedang di puncak-puncaknya, dan anak saya langsung menentang pada saya. Bahkan dia mengatakan dan mengacungkan tangan kirinya dan menyebut nama saya tanpa bapak. Hai Firdaus, kowe wis murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Abadi. Saya lahir di Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini saya berada di Yogyakarta sejak tahun 1986 karena tugas mubalik di Yogyakarta 3, dan sampai sekarang tahun 2022 saya masih berdomisili di Yogyakarta, Piungan, Bantul. Kalau wilayah Islam Jamaah, pemerintahan Islam Jamaah, saya ada di Yogyakarta 3 atau Jogja Kota 3, Desa Banguntapan, kelompok Bintaran Kulon. Terus terang, saya masuk di Islam Jamaah Jokam Lekdi itu sejak orok, karena orang tua saya sudah di Islam Jamaah Lemkari Lekdi. Jadi sekali lagi, saya dari orok sudah di Islam Jamaah sampai umur 50 tahun. Bahkan saya di Islam Jamaah itu menjadi ustadznya Islam Jamaah Lemkari Lekdi. Saya hitung tugas saya atau jabatan saya di Islam Jamaah Lemkari Lekdi itu saya hitung sampai sekitar 18 dapuan, semua saya lakuin. Jadi saya di Islam Jamaah itu sebagai pejuang garda terdepan selama di Islam Jamaah sampai usia 50. Tapi sekarang mulai tahun 2019 saya meyakini kalau Islam Jamaah Lemkari Lekdi itu ajaran yang sesat, ajaran yang busuk. Jadi sekali lagi, dulu saya sebagai pejuang di garda terdepan karena saya sebagai ustadz dari Islam Jamaah, juga ada sekitar 18 jabatan yang semua saya lakuin. Tapi sekarang mulai 2019 saya meyakini sekali lagi bahwa Lekdi Islam Jamaah Jokam adalah ajaran yang sesat. Sesatnya di mana? Karena Jokam Lekdi Lemkari itu meyakini seluruh muslim mukminin di luar kelompoknya, bahkan sak jagat Arab yang tidak baiat dengan imam mereka, dengan imam Jokam, imam Islam Jamaah, semuanya kafir, haram, najis, babi neraka. Bahkan ketika saya umroh di tahun 2019, ketika saya sholat di Masjidil Haram dan juga sholat di Nabawi, waktu itu saya masih di Islam Jamaah, saya sempat hati saya itu ragu-ragu, apakah sholat saya diterima atau tidak. Kenapa? Karena
imam di Masjidil Haram dan imam di Mekah jelas bukan anggota Islam Jamaah, jelas bukan LEDI. Waktu itu saya masih meragukan apakah sholat saya diterima atau tidak. Jadi waktu saya kecil, karena saya sudah didoktrin sejak cabai rawit, saya juga ngaji di pengajian Islam Jamaah Lemkari LEDI. Saya sudah didoktrin bahwa di luar Islam Jamaah sehebat apapun kafir. Sehingga waktu itu, sebenarnya waktu saya masih kecil sering dibully oleh muslim yang lain. Kenapa? Karena LEDI Islam Jamaah waktu itu di kampung saya sangat minoritas. Mungkin hanya keluarga saya dan beberapa keluarga. Jadi kami sering dibully, tapi itu kami bertahan karena yaitu kuatnya doktrin. Bahkan kami tidak bergaul dengan muslim yang lain, karena kalau kami berani bergaul dengan muslim yang lain di luar Islam Jamaah, pasti orang-orang LEDI, orang Islam Jamaah waktu itu mengecap kami itu tidak paham Islam Jamaah. Keraguan saya di Islam Jamaah, yang pertama, saya ragu-ragu ketika berada di Mekah Madinah. Waktu itu saya umroh, saya sholat dengan jutaan muslimin, karena waktu itu belum corona, sehingga muslimin masih berjubel-jubel di Masjidil Haram. Mereka semuanya khusyuk, bahkan banyak yang menangis di Masjidil Haram. Saya waktu itu dibukakan hatinya. Dalam hati saya, karena saya masih di Islam Jamaah, saya bertanya, apakah mereka semua adalah orang-orang kafir masuk neraka, yang surga hanya saya karena saya Islam Jamaah, selain saya adalah bukan Islam Jamaah? Bahkan waktu itu saya menangis. Ini pasti ada yang salah dalam akidah saya. Waktu itu hati saya terbuka. Saya meyakini mereka semua yang di Masjidil Haram, yang khusyuk, yang sholat, yang beribadah, yang berjubel, mereka adalah ahli surga. Sedangkan saya membalikkan, mungkin saya lah ahli neraka. Saya mulai dibuka pintu saya, hati saya dibuka, kemudian saya mulai bergaul, mulai banyak bertanya, mulai banyak berguru dengan guru-guru atau ustadz-ustadz di luar Islam Jamaah, yang mana dulu pada waktu di Islam Jamaah kami sangat dilarang untuk bertanya, bergaul dengan ustadz-ustadz di luar Islam Jamaah. Ketika saya kembali dari Mekah Madinah, saya mulai ikut kajian-kajian di luar Islam Jamaah. Ada kajian Muhammadiyah saya ikut, itu yang isi LC, ketua Muhammadiyah, ketua MUI, orang-orang hebat, tokoh-tokoh dari Muhammadiyah. Kemudian saya berkonsultasi dengan ustadznya, dengan kiainya. Semakin saya banyak berkonsultasi, saya semakin yakin bahwa LEDI Islam Jamaah Lemkari adalah ajaran yang sesat, ajaran yang busuk, ajaran yang menyimpang. Walaupun LEDI Islam Jamaah dalam beribadah berdasarkan Quran dan hadis, memang, tapi itu yang salah adalah penafsirannya. Quran hadis Mangkul Nur Hasan, Quran hadis Tafsir Nur Hasan, jelas banyak yang disimpangkan, terutama bab keamiran, bab jamaah. Contoh dalil yang disimpangkan dalam Al-Quran, dalam surat ada yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Islam Jamaah mengartikan kalau ulil amri adalah imam pengurus mereka yang ada di Kediri. Itu yang jelas salah. Padahal ulil amri adalah pemerintah yang sah dari tingkat RT, RW, dukuh, lurah, camat, bupati, itu presiden yang punya kuasa, itu adalah ulil amri yang sebenarnya. Karena kita hidup di masyarakat harus taat dengan aturan di masyarakat. Sekali lagi, ulil amri oleh Amir Islam Jamaah diartikan imam mereka yang ada di pusat Kediri sana. Seperti dalil di Islam Jamaah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafaroku al-ayah. Jami'an di sini oleh Islam Jamaah
lem kari lekdi diartikan berbaiat, bertoat kepada amir mereka. Itu yang saya tidak setuju. Padahal menurut ulama tafsir, menurut tokoh agama dari manapun, tidak ada yang mengartikan kalau jami'an itu adalah berbaiat, bertoat kepada amir Islam jamaah. Alasan saya keluar dari Islam jamaah sebenarnya banyak hal. Ya, di antaranya seperti Islam jamaah itu mengkafirkan secara serampangan muslim sehebat apapun, sekelas ustadz nasional pun kalau tidak baiat kepada Imam Jokam Islam jamaah tetap dikafirkan. Lah, salah satu di antaranya saya pada waktu masih aktif di Islam jamaah, saya ikut pengajian pengurus tingkat desa di Banguntapan, Yogyakarta 3. Waktu di pengajian itu salah satu penasihat dari Islam jamaah memberikan nasihat. Dalam nasihatnya itu menjelek-jelekkan, menghina tiga ulama Jokam Islam jamaah yang dimurtadkan. Salah satunya adalah Ustadz Khalil Bustami. Dijelek-jelekan di depan umum, di depan para pengurus Islam jamaah di Banguntapan, Yogyakarta 3. Lah, padahal setahu saya yang namanya agama Islam itu tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh menghina. Tapi kenapa di Islam jamaah di hadapan umum dia menjelek-jelekan, bahkan menghina tiga ulama yang dimurtadkan termasuk Ustadz Khalil Bustami. Lah, padahal dalam hati kecil saya waktu mondok tahun sekitar 90-an, Ustadz Khalil Bustami termasuk salah satu idola saya, ulama Islam jamaah yang saya tokohkan karena kealimannya, karena keilmuannya, karena beliau juga hafidz Al-Quran. Dalam hati kecil saya tidak terima. Kenapa ustadz saya dihinakan, dijelekkan di hadapan umum? Lah, mulai dari saat itu saya secara sembunyi-sembunyi saya mulai buka kajian dari Ustadz Khalil Bustami via YouTube. Waktu itu saya ikuti kajian via YouTube dengan cara sembunyi-sembunyi karena jelas oleh pengurus Islam jamaah dilarang keras. Secara sembunyi-sembunyi saya mendengarkan kajian Ustadz Khalil Bustami, termasuk kajian Abdullah Mas'ud, termasuk kajian Aziz Ridwan. Saya hanya beberapa kali mengikuti kajian mereka. Semua hujah-hujahnya meyakinkan, semua hujah-hujahnya benar, semua hujah-hujahnya sangat meyakinkan. Sehingga saya hanya beberapa kali ikut kajian saja, saya sudah meyakini kalau Islam jamaah lemkari jokam lekdi itu adalah ajaran yang sesat. Mulai saat itu saya sudah hanya mungkin hitungan hari nggak sampai 1 bulan, saya sudah meyakini bahwa Islam jamaah lemkari jokam lekdi adalah ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang. Hanya beberapa mendengarkan kajian dari 3 ulama yang dimurtadkan oleh Islam jamaah, itu sudah merontokkan keyakinan saya yang selama 50 tahun di Islam jamaah. Hanya dengan mendengarkan kajian dari 3 ulama yang dimurtadkan sudah merontokkan keimanan saya atau kefahaman saya dalam Islam jamaah. Doktrin yang selama ini ditekankan rontok. Dan saya meyakini seyakin-yakinnya kalau jokam lemkari lekdi Islam jamaah adalah ajaran yang super duper sesat. Sesatnya di mana? Yaitu sekali lagi mengkafir najiskan seluruh muslimin, seluruh mukminin, bahkan sak jagat rat yang tidak baiat dengan imam mereka yang sekarang Sultan Aziz Aulia dikafirkan. Bukan hanya kafir,
taek bonjrot. Yang termasuk membuat keraguan saya terhadap Islam Jamaah Jokam Lekdi itu dulu ketika tahun sekitar 2018 pernah dikampanyekan oleh pengurus kampanye klik biar ratingnya meningkat, naik. Lah, ketika saya turuti, di sana banyak kalimat atau komentar sesat, Jokam sesat, Islam Jamaah sesat, Lekdi sesat, Lekdi banyak banget, sehingga itu menambah keraguan saya di dalam Islam Jamaah dan semakin memantapkan saya kalau Islam Jamaah lemkari Lekdi itu memang benar-benar ajaran yang sesat. Perbedaan antara Islam Jamaah dengan Islam pada umumnya, jadi kalau Islam Jamaah itu walaupun Muslim sudah mengerjakan 6 rukun iman, sudah mengerjakan 5 rukun Islam, kalau belum baiat dengan imam Islam Jamaah, Lekdi, Jokam tetap saja kafir. Itu kalau Islam Jamaah. Kalau Islam pada umumnya, Islam rahmatan lil alamin, kalau sudah syahadat, sudah menetapi rukun iman, rukun Islam, ya berarti sudah iman, berarti sudah Islam, berhak masuk surga. Bahkan ada sebuah sabda Rasulullah, barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan dan dia berucap la ilaha illallah, ada jaminan masuk surga. Pernah waktu sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraqah, ya Rasul, kalau dia zina, kalau dia mencuri? Nabi tetap menjawab, wa in zana, wa in saraqah. Sekali lagi, orang sudah berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada keimanan, walaupun sebesar biji sawi, ada harapan masuk surga. Bahkan ada cerita Rasulullah yang bercerita, sahih, jelas sahih, seorang begenggek, tuna susila, WTS, itu sudah berlumuran dosa, tapi karena hanya gara-gara dia memberi minum seekor anjing dengan sepatunya, Allah mengampuni dosa-dosanya dan dimasukkan surga. Juga ada kisah seorang yang betul-betul jahat sampai membunuh 99 orang. 99 orang ketika mau meninggal di akhir hayatnya dia mau tobat, kemudian datang kepada seorang rahib, apakah tobat saya diterima? Kata sang rahib, dosamu sudah terlalu banyak, sepertinya Allah tidak mengampuni dosamu. Sang rahib dibunuh sekalian sehingga tepat 100 orang. Dan akhir ceritanya, sebelum dia melaksanakan tobatnya, dia meninggal dunia. Itu saja oleh Allah diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Lah, di Islam Jamaah tidak seperti itu. Siapapun, muslimin manapun, mukminin manapun, asalkan tidak baiat dengan imam mereka, tetap saja kafir, haram hidupnya, neraka. Surat tobat atau pernyataan tobat dari warga Islam Jamaah lebih aneh lagi. Jamaah-jamaah yang punya salah supaya menulis surat tobat dan dipersaksikan pada imam Islam Jamaah dengan membayar sejumlah uang. Padahal dalilnya jelas. Rasulullah sendiri ketika ada orang yang laporan pada Rasulullah, ya Rasul, saya zina. Rasul berbalik, beliau tidak mau mendengarkan. Sampai dia mengucapkan, ya Rasul, saya zina. Rasul berbalik lagi, dia tidak mau mendengarkan. Sampai 3 kali. Berarti kan orang yang punya salah itu harusnya tobatnya langsung kepada Allah. Dan Allah insya Allah akan menutup dosa tersebut atau aib orang tersebut. Tapi sekali lagi kalau di Islam Jamaah tidak. Semua kesalahan harus dituliskan, kemudian dipersaksikan kepada imam mereka. Itu juga membuat saya semakin ragu di dalam Islam Jamaah Jokam Lekdi. Ketika
saya menyatakan keluar dari Islam Jamaah Lemkari Lekdi di akhir 2019 bulan September. Pertama saya keluar dari Islam Jamaah, saya ngajak istri saya, anak saya, tapi semuanya tidak mau, karena kebetulan anak saya yang paling tua itu baru saja lulus dari Pondok Kediri, mondok selama kurang lebih 4 tahun, ditambah tugasnya di Gading Mangu selama 1 tahun, jadi kurang lebih 5 tahun, sehingga waktu itu anak saya doktrinnya sedang di puncak-puncaknya, doktrin Islam Jamaah sedang di puncak-puncaknya, dan anak saya langsung menentang pada saya, bahkan dia mengatakan dan mengacungkan tangan kirinya dan menyebut nama saya tanpa bapak. "Hai Firdaus, kowe wis murtad." Sampai seperti itu. Respon ketika saya baru keluar dari Islam Jamaah, semua keluarga saya yang 100% Islam Jamaah, bahkan banyak yang menjadi tokoh. Kakak ipar saya sebagai imam daerah di Jakarta Barat. Kemudian ada lagi yang menjadi imam kelompok di Bintaran, Banguntapan, Jogja 3. Kemudian adik saya jadi mubalik desa di Jambi. Banyak keluarga saya yang menjadi tokoh-tokoh Islam Jamaah, semua memusuhi saya. Nomor saya langsung dikeluarkan dari grup keluarga. Dan keluarga kakak saya, adik saya nelpon saya, adik kandung saya yang sebagai mubalikot nelpon saya. Ketika tahu saya murtad, hampir semua hewan itu keluar semua. Saya dibilang miring, sindeng, geblek, edan, itu sudah biasa oleh keluarga saya. Bahkan kakak kandung saya sebagai istri dari imam daerah Jakarta Barat sempat mengatakan, "Kalau kamu keluar dari Islam Jamaah, kowe bakal kere, deblek, ketere-tere, melarat, dunia akhirat, sak keluarga tidak akan mengakui. Bahkan kamu itu sudah wajib untuk dibunuh." Kakak kandung saya sampai ngomong seperti itu dan ada YouTube-nya. Itu perlakuan dari keluarga saya. Lah kalau perlakuan dari jamaah setempat, nama saya itu diumumkan di pusat Islam Jamaah, yaitu di Jogja 3, diumumkan di pengajian pengurus Yogyakarta, isi pengumuman bahwa Firdaus Abadi mubalik dari Bintaran sudah murtad dari Islam Jamaah. Diumumkan di masjid pusat. Itu perlakuan dari teman-teman di Jokam. Kemudian karena waktu itu saya masih aktif di kepengurusan, saya juga sebagai guru tahfidz di Banguntapan, dan banyak tim, termasuk tim surga neraka. Jadi kami punya ada grup, kira-kira 15 grup di Islam Jamaah. Semuanya mengeluarkan saya. Bahkan ketika saya telepon langsung diblokir. Itulah keanehan di Islam Jamaah. Tapi sebaliknya dengan masyarakat sekitar, ketika saya keluar dari Islam Jamaah, kemudian saya bercerita dengan tokoh masyarakat, saya bercerita dengan takmir bahwa saya sudah keluar dari Islam Jamaah, semuanya merangkul saya, menyambut saya dengan gembira, menerima saya dengan gembira. Saya cerita pada tokoh NU, mereka juga menerima saya dengan gembira. Saya cerita dengan tokoh Muhammadiyah, takmir Muhammadiyah, mereka juga menerima saya dengan bahagia. Bahkan sekarang kalau imam Islam Jamaah atau pusat mengatakan bahwa yang keluar dari Islam Jamaah tidak akan diterima di masyarakat, baik NU maupun Muhammadiyah tidak menerima, itu bohong. Bohong. Saya setelah keluar dari Islam Jamaah, saya ketika datang ke masjid di luar Islam Jamaah, saya selalu diminta menjadi imam.
Bahkan hampir tiap Jumat saya itu khotbah dalam 1 bulan itu khotbah 4 kali di masjid yang berbeda, baik NU maupun Muhammadiyah. Artinya apa? Ketika kita keluar dari Islam Jamaah, masyarakat umum, muslimin umum itu menyambut kita dengan riang gembira, dengan tangan terbuka. Yang membuat saya sedih lagi ketika saya menyatakan keluar dari Islam Jamaah, Lemkari, Jokam, Lekdi, istri saya karena doktrinnya masih kuat, dia langsung minta cerai. Ya tentu saja karena dukungan mereka, kebetulan keluarga kami 100% Islam Jamaah, Jokam, sehingga sangat kuat. Intinya istri saya langsung menuntut cerai. Dan pada waktu perceraian, istri saya menggunakan jasa pengacara, dan pengacaranya kebetulan adalah ustadz dari Islam Jamaah yang berprofesi sebagai pengacara. Kemudian dalam persidangan, semua para saksinya adalah tokoh-tokoh Islam Jamaah yang rumahnya jauh dari rumah saya, bahkan tidak tahu keseharian saya. Dari pengacara dan 3 tokoh sebagai saksi, semuanya berbohong dengan tujuan agar terjadi perceraian. Karena waktu itu saya tidak menggunakan jasa pengacara, sehingga di persidangan saya kalah dan terjadilah perceraian. Yang anehnya lagi, ketika gugatan Gonogini setelah terjadi perceraian, istri saya mau menjadikan saya orang yang semiskin-miskinnya. Jadi saya itu waktu itu punya 2 anak. Dalam tuntutan Gonogini, anak saya yang besar itu mau buka usaha dengan modal sekian ratus juta. Saya dimintai di depan hakim untuk memberikan uang cash kepada anak saya yang nomor 1. Kemudian anak saya yang kedua karena mau masuk kuliah, sudah dirinci kuliah sekian tahun dengan biaya sekian puluh juta. Saya juga diminta cash untuk memberikan uang itu di hadapan hakim. Intinya ketika sidang Gonogini, saya mau dimiskinkan, mau dibuat kere, kira-kira metu dari rumah itu hanya pakai celana saja. Lah, karena tuntutannya begitu mengerikan, akhirnya saya memakai jasa pengacara, dan akhirnya ya Gonogini itu bisa dibelah jadi 2, dibagi sama rata. Intinya saya tidak jadi miskin seperti yang diharapkan oleh Islam Jamaah. Doktrin Islam Jamaah dari pusat Kediri sampai daerah, sampai desa, sampai tingkat bawah, itu doktrinnya semua yang keluar dari Islam Jamaah bakal kere, melarat, dablek, ketere-tere, neraka dunia akhirat, tidak diterima di masyarakat. Itu semua bohong, semua tidak terbukti. Saya begitu keluar dari Islam Jamaah, saya bahkan disambut dengan masyarakat, disambut muslimin dengan riang gembira, dengan tangan terbuka. Kami bisa ibadah di banyak masjid, terserah. Kemudian masalah rezeki, setelah keluar dari Islam Jamaah, rezeki saya alhamdulillah semakin bertambah, usaha saya semakin dimudahkan, uang semakin banyak didapatkan. Jadi sekali lagi, untuk para jokam-jokam yang masih di dalam, yang mau hijrah, jangan takut dengan doktrin dari pusat Islam Jamaah. Bahkan doktrinnya, orang yang keluar dari Islam Jamaah itu tidak karena Allah, pingin dadi imam, pingin dadi pengurus. Mosok ribuan jamaah yang keluar pingin dadi imam kabeh. Lah kalau yang perempuan terus mosok pingin jadi imam? Tidak ya. Jadi mereka yang hijrah, yang keluar dari Islam Jamaah itu bukan tidak karena Allah, bukan karena pingin jadi imam, tidak, tapi karena menyadari
bahwa ajaran Islam Jamaah Jokam Lekdi itu memang benar-benar ajaran yang menyimpang. Benar Jokam Islam Jamaah dalam beribadah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Salahnya di mana? Salahnya tafsirnya yang salah. Mangkul Nur Hasan yang salah. Saya berpesan kepada pengurus yang ada di Islam Jamaah, takutlah dosa kepada Allah. Janganlah berbuat zalim. Bukalah pikiran, bukalah hati sedikit saja bahwa selama ini kalian para pengurus-pengurus Islam Jamaah hanya ada di dalam bagaikan katak di dalam tempurung. Ilmu kalian sangat sedikit. Sekali lagi, takutlah kepada Allah, jangan takut kepada manusia, jangan takut kepada imam, takutlah kepada Allah. Kemudian saya berharap mudah-mudahan keluarga saya yang 100% masih termakan doktrin Islam Jamaah, yang masih di dalam Islam Jamaah masih kekeh, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah, sehingga keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya, kakak adik saya, semuanya saya berharap mudah-mudahan bisa hijrah dan meninggalkan ajaran Islam Jamaah karena Allah, dan mau membuka hati, mau membuka pikiran, karena kalian semua diberi hati, semua diberi pikiran untuk berpikir, untuk berangan-angan. Dan saya berpesan kepada jamaah secara umum, berhentilah menjadi katak dalam tempurung. Ilmu itu sangat luas, tidak terbatas. Kalian di Islam Jamaah seumur, ibaratnya 1000 tahun di Islam Jamaah, kalian hanya tahu 5 bab. Dan padahal 5 bab itu sendiri tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. 23 tahun Rasulullah berdakwah, sama sekali tidak pernah menyebut 5 bab. 5 bab itu keluar dari mulutnya Bapak Nur Hasan, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Sekali lagi, ilmu di luar Islam Jamaah sangatlah luas, sangat-sangat luas, dan kalian bebas mencari ilmu di mana saja. Selama kalian di Islam Jamaah memang kalian didoktrin bahwa ilmu di luar Islam Jamaah tidak sah, tidak mangkul, itu tidak benar. Sekian, saya memohon maaf kepada semua muslimin yang selama 50 tahun pernah saya kafirkan, pernah saya anggap kafir, karena itu memang doktrin dari Islam Jamaah. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya muslimin, seluruh muslimin di luar Islam Jamaah. Dan saya berdoa sekali lagi, mudah-mudahan keluarga saya yang masih terdoktrin di dalam Islam Jamaah, mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran, bisa hijrah, bisa beribadah bersama dengan muslimin yang Islam rahmatan lil alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya terima perlakuan dari lingkungan yang lama setelah saya keluar, maksudnya setelah saya di maklumat, langsung jarak 1 minggu bapak mertua mengusir saya. Bapak mertua mengusir saya. Dulu aku terima kamu jamaah, sekarang kamu sudah keluar, monggo. Rumah ini tidak bisa menampung kamu lagi. Wow, begitu toh Pak? Iya, kalau kamu nggak tobat, kamu rumah ini kan. Oke, enggak apa-apa Pak. Nah, habis itu saya pisah ranjang dengan istri. Kalau diperintah maksiat, jangan taat. Seperti contoh perintah maksiat, blokir nomor-nomor yang sudah keluar. Dan nomor keluar itu kakak sendiri,
bapak sendiri itu diblokir, jadi kita sudah nggak saudara. Itu jangan, itu tetap saudara kita tetap mendekatinya. Terus yang sudah keluar diceraikan, nah itu ajaran apa? Ajaran iblis lagi. Makanya pesan bagi seluruh warga jamaah umumnya, kalau ada ijtihad yang tidak sesuai Quran hadis, tidak masuk akal, tidak dipikir matang-matang, jangan sampai taat. Fitnah lagi, bilangnya orang-orang yang keluar dari Islam jamaah pengen jadi imam. Nggak masuk akal sama sekali. Saya di hatiku nggak pengen jadi imam. Imam apa? Saya inginnya dari imam istri yang solehah, itu aja.